3. Baik, di gambar terakhir saya akan menjelaskan mengenai skala pH. pH adalah potensial hidrogen, di mana pH ini adalah bentuk satuan untuk mengetahui berapa kadar pH pada suatu cairan. Nah, kadar pH pada suatu cairan itu ditentukan dari angka 1 sampai angka 14. Nah, kemudian tengah-tengahnya ada di angka 7. Jadi angka 7 ini adalah pH darah normal. pH darah manusia yang netral atau yang normal ada di 7,35 sampai 7,45. Di bawah 7 kita namakan sebagai asam, di atas 7 kita sebut dengan basa atau alkali. Nah, kemudian angka 6 ditunjukkan dengan warna hijau muda, kemudian pH 5 ditunjukkan dengan kuning, pH 4 ditunjukkan dengan warna orange, kemudian pH 3 ditunjukkan dengan warna merah. Nah, selanjutnya di basa ada pH 8 ini dengan warna biru muda, pH 9 ada di warna biru tua, dan pH 10 berwarna ungu. Nah, pH di bawah 7 dibutuhkan 20 bagian alkalinitas untuk menetralisir satu bagian keasaman dalam tubuh. Nah, dikonsumsi secukupnya atau tidak sama sekali. Nah, artinya begini. Di pH kurang dari 7 sebaiknya, kalau anjuran di sini, kita harus konsumsi secukupnya atau tidak kita konsumsi sama sekali. Agar apa? Agar tubuh kita tidak menjadi asam. Nah, tapi kita sangat sulit untuk menghindari makanan yang bersifat asam. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, di pH 5 itu contohnya ada gula, kemudian ayam, kemudian nasi putih. Ini adalah makanan pokok yang kita konsumsi setiap hari. Nah, kemudian kalau kita mengkonsumsi makanan di pH 5, dijelaskan di sini bahwa dibutuhkan 20 bagian alkalinitas untuk menetralisir satu bagian keasaman dalam tubuh. Jadi kalau kita satu hari mengkonsumsi 3 macam, gula, ayam, dan nasi putih, maka kita harus mengimbangi 60 bagian di makanan yang bersifat alkali. Misalnya, saya sebutkan apel misalnya, kemudian tomat, kemudian brokoli, kemudian anggur hijau. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bersifat alkali. Artinya kita harus melakukan 60 kali. Kalau di sini kita melakukan 3, berarti di bagian alkalinya kita harus lakukan di 60, 20 dikali 3. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi asam atau asidosis. Nanti akan kita buktikan berapa pH tubuh kita dengan demo seadanya ya, menggunakan ini namanya cek pH tester. Nanti kita akan peragakan. Nah, kemudian di pH alkali banyak sekali makanan yang harus kita konsumsi seperti rumput laut, kemudian wortel, kemudian buah mangga, kedelai, nanas, dan lain sebagainya. Jadi kita harus imbangi dengan makanan yang bersifat alkali kalau tubuh kita tidak mau di posisi asam. Itu saja di gambar skala pH. Kita akan menjelaskan lebih detail pada saat demo skala pH agar bisa dipahami oleh masyarakat. Itu saja. Sekian, terima kasih untuk materi penyuluhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.